Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Rentetan bencana hidrometeorologi di Indonesia khususnya di Jawa Tengah tentunya tidak serta-merta terjadi lantaran perubahan iklim. Ya, memang benar pemanasan global juga menjadi pemicu perubahan iklim, namun manusia dalam hal ini juga memiliki kontribusi dan perannya dalam menanggulangi terjadinya bencana dan mampu menahan diri untuk tidak merusak lingkungan. Kami akan membahasnya kali ini sudah bersama kami secara virtual Dr. Mila Karmila selaku aktivis dan pemerhati lingkungan sekaligus Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Sultan Agung Semarang. Ya, selamat sore Bu Mila. Sore Mbak, Ya, Bu selamat Mila sore ini juga. melihat banyak sekali bencana alam utamanya banjir dan tanah longsor di wilayah Jawa Tengah nih. Apakah ini termasuk kelalaian manusia dalam menjaga alam atau seperti apa, Bu? Iya, sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari alam ya, karena saya pikir itu sudah terjadi bukan hanya sekarang. Artinya itu kalau alam yang disalahkan, berarti kita tidak pernah belajar dengan kondisi dari tahun ke tahun. Tapi pasti ada eh, apa namanya, ada juga eh, terkait dengan pembangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan, khususnya mungkin di daerah-daerah yang berada di kawasan yang di perbukitan dan sebagainya. Em, Selain itu mungkin karena juga penataan ruang kita yang juga tidak patuh terhadap apa yang ada di dalam rencana tata ruang itu sendiri, begitu kira-kira, Mbak. Ya, Bu, apakah ini ada korelasinya antara deforestasi atau hilangnya area hutan dengan terjadinya bencana alam ini, Bu Mila? Bisa, ya itu salah satu sebab. Jadi artinya kan kalau kita melihat sebenarnya tidak bisa disalahkan hanya karena deforestasi hutan begitu ya, hilangnya hutan. Tapi juga harus dilihat di daerah eh, hilirnya, apakah kemudian juga di hilir itu tidak terjadi kegiatan yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir begitu ya, sehingga harusnya pembangunan-pembangunan yang ada di bawah kemudian juga harus diperhatikan pembangunan-pembangunan apa yang seperti apa yang kemudian bisa menjaga agar tidak terjadi apa namanya tidak terjadi bencana seperti banjir ataupun penurunan muka tanah ataupun rob. Jadi artinya ya ini seperti siklus ya atau ya siklus dari hulu sampai dengan di hilir. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, maka artinya memang terjadi kegagalan kita bersama dalam pengelolaan hutan dan alam, sehingga dampaknya menjadi bencana yang bisa dikategorikan merata di Jawa Tengah, Bu Mila. Iya, iya, memang kita tidak sebenarnya kan sudah ada namanya rencana tata ruang ya. Rencana tata ruang itu harusnya memang mengikat seluruh masyarakat ya, pemerintah termasuk kemudian pengusaha termasuk di dalamnya, kemudian masyarakat juga artinya bagaimana kita menjadikan rencana tata ruang ini sebagai panduan untuk hidup yang lebih baik. Lah kita harus mematuhi apa yang sudah kita buat, kita rencanakan dan sudah di atur kemudian menjadi apa namanya peraturan daerah yang itu mengikat semua masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, sayangnya mungkin saya juga tidak bisa kemudian mengatakan bahwa mungkin ada yang tidak patuh terhadap rencana tata ruang itu sehingga ada deforestasi, kemudian ada pembangunan di wilayah pesisir yang tidak sesuai atau ada misalnya ada pengerukan atau namanya pendangkalan sungai atau kali yang di tengah dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, mungkin selain deforestasi tadi, apakah Jawa Tengah saat ini memang mengalami kritis daerah aliran sungai, Bu? Iya, iya, karena itu tadi ya, karena di daerah hulunya di atas yang tadi disampaikan deforestasi yang kemudian tidak ada lagi daerah-daerah tangkapan air itu kan akhirnya air yang harusnya masuk ke dalam tanah begitu ya, kemudian langsung turun ke daerah yang bawahnya sehingga limpasan air itu semakin cepat. Nah, selain itu kemungkinan saja saluran-saluran drainase yang ada saat ini sudah tidak mencukupi debit airnya sudah sangat tinggi sehingga tidak bisa lagi ditampung oleh saluran-saluran drainase. Selain itu juga kemungkinan saluran drainase itu juga seringkali tersumbat sampah sehingga harusnya air itu bisa masuk ke saluran drainase, namun karena sampah yang begitu banyak itu menghambat air untuk bisa masuk ke dalam saluran drainase. Oke, nah kalau tadi kan dari faktor alamnya.
Hmm. Bagaimana dari Hmm. tata kota sendiri? Sebenarnya apakah sudah sesuai aturan? Apakah sudah memperhatikan AMDAL atau bahkan sebaliknya, terutama di wilayah-wilayah industri, Bu Mila? Iya, kan sebenarnya kalau melihat rencana tata ruang itu memang tidak semua kawasan bisa dijadikan kawasan industri ya. Hanya kawasan-kawasan yang jauh dari pusat-pusat kota itu yang bisa menjadi kawasan-kawasan industri. Nah, sekarang pun kan industri itu tidak bisa lagi yang kemudian hanya satu dan itu bisa dibangun kawasan industri. Tapi sekarang ada kawasan peruntukan industri. Artinya industri itu memang dibuat terpadu dalam artian sehingga bisa dikelola terkait juga dengan limbah, terkait yang lainnya sehingga kawasan industri itu harusnya juga tidak bisa kemudian berada di sembarang lokasi begitu. Sudah ada kajian terkait di mana lokasi-lokasi industri. Nah, memang AMDAL ini ada AMDAL, satu lagi itu ada yang namanya apa sih namanya UKL UPL ya. Jadi artinya kalau AMDAL itu memang pada kawasan yang lebih dari 50.000 hektar, sedangkan UKL UPL itu kawasan yang kurang dari 50.000 hektar. Jadi kalau kawasan industri ya harusnya memang sudah di atas dari 50.000 hektar karena dia kawasan peruntukan industri. Nah itu ya seringkali memang kalau di awal-awal memang kawasan industri berada pada beberapa tempat. Tapi mulai dari sekitar tahun 2010-an itu kan sudah ada penempatan kawasan yang sudah sesuai dengan peruntukannya. Hanya memang kadangkala jumlah kawasan industri yang sudah cukup banyak juga yang itu kemudian menyebabkan pengambilan air bawah tanah itu jadi semakin banyak dan ini juga memperparah kawasan yang ada di wilayah-wilayah pesisir karena dengan pengambilan air bawah tanah ini akan menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang cukup besar ya. Khususnya di pesisir Kota Semarang itu kan sudah berkisar antara 8 sampai dengan 11 cm per tahun itu artinya sudah cukup tinggi juga gitu kira-kira Mbak. Oke, sejauh ini Bu Mila, apakah Anda sudah melihat komitmen pemerintah secara nyata dalam mengawasi aktivitas Hmm. manusia untuk tidak merusak lingkungan? Nah itu yang agak sulit ya karena kesulitannya adalah aktivitas itu kan banyak ya aktivitas apa saja yang kemudian merusak lingkungan misalnya aktivitas terkait dengan penggalian apa namanya penambangan galian C. Nah ini sampai saat ini tuh kan yang banyak itu adalah penambangan yang mungkin baik dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh perorangan. Nah ini yang saya juga tidak mengetahui pasti terkait dengan regulasi dari pengambilan tambang ya, khususnya adalah galian C. Nah, itu kemudian monitoring dan evaluasi kita juga sangat lemah terkait dengan tadi penambangan-penambangan itu sehingga ini yang memperparah juga terjadinya perusakan hutan. Selain tadi yang di daerah bawah ini yang juga sering berubah adalah pembangunan di wilayah pesisir yang cukup masif ya, mulai dari pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan kawasan industri, yang itu menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang cukup cepat. Jadi artinya pembangunan-pembangunan yang masif sebenarnya tidak boleh dilakukan di wilayah pesisir. Oke, menurut Bu Mila, apakah perlu adanya duduk bersama antara pemerintah dan pihak terkait untuk menanggulangi permasalahan bencana tersebut, Bu Mila? eh ya pasti Mbak, itu harusnya memang harus ada koordinasi ya, koordinasi antara semua pihak, baik pemerintah, kemudian juga pengusaha maupun masyarakat yang terdampak. Sampai saat ini kan masyarakat itulah yang paling merasakan dari bencana hidrometeorologi ya hari ini gitu loh ya. Jadi yang paling terdampak kan adalah masyarakat yang khususnya yang berada di wilayah-wilayah pesisir ya, wilayah pesisir sampai dengan tengah ya karena kan sudah banjir itu sudah naik sampai di wilayah yang ada di tengah begitu. Dan itu tiap tahun juga mereka rasakan dan ya kalau dianggap sebagai hal yang biasa itu juga sebenarnya juga tidak benar. Artinya harusnya ada upaya yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kondisi ini karena setiap tahun rasanya kita juga merasakan banjir seperti ini dan penanganannya
hanya seperti itu, dalam artian cuma memompa air keluar dan itu dianggap sebagai suatu solusi. Sebenarnya solusi itu harusnya solusi yang terintegrasi, mulai dari rencana yang harus kita taati, kemudian bagaimana monitoring evaluasi, bagaimana penegakan hukum, dan bagaimana membangun di daerah-daerah pesisir itu yang harus juga berjalan, sehingga eh, kondisi yang saat ini terjadi itu kemudian sangat bisa diminimalisir gitu. Baik, jadi apakah perlu sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, Bu Mila? Dan apakah masyarakat ini sebenarnya sudah siap dengan adanya bencana seperti banjir dan tanah longsor? Kalau dibilang siap itu kan masyarakat Indonesia saya pikir cukup adaptif ya, cukup tangguh gitu ya. Tapi kan tidak mungkin kemudian kita cuma hanya mengandalkan mengandalkan ketangguhan masyarakat tanpa ada usaha yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, karena memang pemerintah yang mempunyai wewenang untuk kemudian menjalankan aturan, walaupun memang masyarakat juga harus taat terhadap aturan. Nah, mitigasi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai skala, berbagai bentuk dan sebagainya begitu ya. Tapi jangan jangan kemudian itu dianggap sebagai ya sudah dilakukan. Artinya pemerintah juga harus melakukan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Jangan kemudian melakukan pembangunan-pembangunan yang kemudian tidak ramah, yang kemudian dampaknya pada masyarakat yang ada di wilayah pesisir ataupun yang ada di wilayah pedurungan, karena ya eh, eh, izin itu sebenarnya diberikan oleh pemerintah di dalam hal pembangunan apapun itu. Jadi ya pemerintah itu sebenarnya menjadi penentu di dalam setiap proses-proses pembangunan begitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bu Mila sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama Iya, kami dan berdiskusi mengenai penanganan kebencanaan. Terima kasih Bu Mila, iya. selamat sore dan selamat beraktivitas Sore. kembali.